Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. Ilmu apa lagi yang saya coba ya? Oh itu camah. Camah tuh apa? Disuwu ya kok Jawa ya. Itu disuwu di muka. Jadi iya, selangkangan itu saya praktekin. Udah. Berhasil kan? Saya Berhasil kah? Tepuk tangan dong. Wow. Nah itu saya praktekin pertama kali itu. Dan alhamdulillah saya praktekin sama almarhum ayah saya. Waktu itu ayah masih hidup kan. Terus kata ayah gini, Neng perginya ke toko keramik ayah aja. Oh ya udah, nurut aja kan. Terus saya pergi, sebelum pergi saya coba dulu ilmunya Pak Haji. Udah saya coba tuh, saya kemukain 9 kali. Nah kan yang kanan ini kan kalau buat salaman kata Pak Haji nggak boleh pegang apa-apa kan, ya. Nah itu alhamdulillah tuh saya salah, orang saya pakai jeans, makanya juga ribet ya. Yang ini nggak boleh, terus yang satu kan harus pakai kerudung. Pokoknya nggak ngapa-ngapain aja, nggak boleh sentuh apa-apa. Nah sebelum pergi saya cium tangan kan, ya udah ya Neng pergi. Nah udah sampai toko keramik saya pilih tuh keramik, udah seneng. Mbak tolong dong dihitung. Ternyata sama Mbak itu bukan dihitung tapi diinput langsung. Akhirnya saya tanya Mbak ini totalnya berapa? 22.500.000. Saya ingat, udah nyobain ilmunya Pak Haji nih. Coba telepon ayah gitu kan, telepon ayah. Ya, ini Neng udah pilih-pilih nih. Totalnya 22.500.000. Ayah bayarin ya. Oh ya udah, kau pulang lah katanya, nanti aku bayarin. Ya udah, terus karena jaraknya cuma 10-15 menit saya pulang. Alhamdulillah sama ayah tuh langsung dikasih uang cash 22.500.000. Itu yang ilmu selangkangan. Terus ayah juga saya tes lagi ilmu selangkangan. Iya. Ayah aja nih yang ada. Ya kan orang deket. Kalau kamu bisa ke tetangga sebelah, bisa cewek. Iya. Udah terus cobain lagi tuh sama ayah juga, dapat alhamdulillah waktu itu dapat 400.000 ya kan. Terus kata Pak Haji uang itu diajak ngomong. Coba uangnya diajak ngomong kata Pak Haji. Itu saya coba ajak ngomong. 2 hari kemudian tuh besoknya gitu dapat. Jadi saya beli Subway 200.000, besokannya kalau nggak saya dapat 800.000. Nah ngomongnya yang nih contoh ajak ngomong nggak apa-apa kan mau oh iya ini mau ngomong. Coba ajak ngomong gimana ajak ngomong. Kan waktu mau bayar nih saya mau ponakan saya, terus saya bilang gini, sini uangnya ibu, mau ajak ngomong dulu. Ibu ngapain sih kok uang diajak ngomong? Udah kamu dengerin aja, nanti uangnya balik lagi gitu kan. Terus ya udah aku ngomong, aku mau bayar Subway, kamu balik lagi ya secepatnya ya buat teman-teman kamu yang banyak ya. Udah terus bayar kan. Terus alhamdulillah besoknya tuh dapat 800.000. Saya sebenarnya juga nggak inget. Justru keponakan saya, bu, ibu kan dapat uang 800.000. Itu kemarin kali ya karena ibu ngajak ngomong uang katanya. Iya kan? Aku bilang, oh iya benar. Ya udah deh bu, kalau kayak gitu aku sekarang kalau dapetin aku mau doa biar aku dapat uang katanya. Terus kalau misalnya mau jajan uangnya juga diajak ngomong kayak gitu kan. Ya udah kamu praktekin aja gitu kan. Dah. Terus ilmu apa lagi ya yang dari Pak Haji? Kalau gimmick-gimmick sebetulnya memang saya jalanin tapi nggak nggak yang terus-terusan. Nah yang saya jika ingat juga sebetulnya, nah kalau kayak kemarin itu kan yang Pak Haji lagi uang diajak ngomong tuh saya ikutan tuh. Palingan nyoba 1, 2, 3 kali berhasil udah gitu. Nah yang paling saya nggak pernah putus adalah sedekah. Sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah. Sama sedekah ekstrim. Sedekah perhiasan ya Pak. Oh ya sedekah perhiasan. Coba cerita. Yang dapat miliaran tuh. Coba sedekah apa yang disedekahin perhiasannya? Oh ya jadi gini. Waktu itu Pak Haji bilang gini, Mbak ini kan biar hajatnya cepat terkabul. Mbak ini kan udah nih semua nih sedekah subuh. Alhamdulillah nggak putus. Nggak bolong. Terus Jumat Barokah juga nggak bolong. Sedekah ekstrim juga Mbak udah gitu kan. Ini kayaknya Mbak kurang nih. Apa ya Pak Haji? Coba Mbak sedekah perhiasan kata Pak Haji gitu. Yang dicintain. Enggak. Coba sedekah yang dicintain. Yang dicintain. Terserah apa kata Pak Haji, misalnya perhiasan, tas, apa aja deh yang kita cintain. Nah, terus akhirnya saya bilang, kayaknya saya tahu deh Pak Haji, saya mau sedekah perhiasan aja deh, bilang kayak gitu. Terserah Mbaknya. Nah, akhirnya saya sedekah tuh bisa perhiasan, sedekah yang dicintai, bisa sedekah duit dolar. Nah, dia punya duit dolar. Karena kan suaminya ada di Jerman, dia di sini. Nah kirimannya kan selalu dolar. Nah dia punya duit
dolar Singapura, dolar Amerika. Suaminya di Jerman, jadi dia punya euro. Nah, dia juga sedekahin itu. Duit dulu apa perhiasan sih dulu? Perhiasan dulu, Oh Pak iya, Haji. lanjut. Jadi kata Pak Haji, coba apa yang dicintain. Terus saya pikir ya udah deh perhiasan, karena saya suka kan, namanya perempuan bohong banget kalau nggak suka. Akhirnya saya sedekah pertama kali itu gelang keroncong waktu saya nikah. Dan alhamdulillah itu memang dari India, karena beneran kakek saya India kan, itu saya apa? Kakeknya India. Kakeknya. Jadi itu nggak pernah, hampir 22 tahun pernikahan saya itu semua perhiasan yang saya sedekahin ke Pak Haji itu nggak pernah saya pakai. Jadi hanya saya simpan. Yang saya pakai waktu itu cincin sama anting berlian itu memang saya pakai. Tapi yang emas kayak gelang waktu itu pertama kali keroncong, terus giwangnya juga, terus kalung, terus gelang rantai, sama apa yang berlian aja yang saya pakai. Nah itu akhirnya saya sedekahin terus tuh. Pokoknya saya di hati pengen sedekah udah keluarin. Terus akhirnya uang dolar. Habis sholat asar kok di hati kayaknya kayak gini, lu keluarin nggak tuh duit? Sedekahin nggak? Kayaknya di hati saya tuh kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, saya harus sedekahin, harus. Nggak bisa saya tahan. Terus saya WA Pak Haji, saya mau sedekah apa namanya Pak Haji? Brutal ya? Ya, sedekah brutal. Ada kan di grup sedekah brutal? Ya ekstrim. Ini lebih lagi brutal. Brutal tuh semua dolar sedekain, semua euro sedekain, semua Singapura dolar disedekain. Dia brutal. Sebelum cair yang 2,5, sebelum cair yang 4M, sebelum cair yang 40M, sebelum cair yang 400M. Ini kan sekarang hajat 1 triliun. Nah terus Pak Haji bilang, pokoknya sedekah brutal itu sedekah yang hati kita tuh deg. Yang bikin kita deg-degan, yang emang itu apa barang yang mungkin kalau misalnya minum nih udah segini, ya udah nih Bu, kita nggak ada lagi gitu, nggak ada di sisa habis semua. Nah tuh habis sholat itu saya langsung kok kayaknya nih apa di hati nih kayaknya mesti sedekah brutal nih, kayaknya uang itu kayaknya harus dikeluarkan gitu. Akhirnya saya WA Pak Haji, saya bilang Pak Haji saya mohon izin, saya mau sedekah brutal. Terus saya fotokan, saya kirim ke Pak Haji. Terus kata Pak Haji, udah langsung aja Mbak datang ke kandang ijab sama anak-anak. Terus saya kasih ke siapa, Mama Ali ya Pak? Ya, Mama Ali. Mama Ali kan. Jadi kalau misalnya saya, ya. maaf? Ya, sedekah. Sedekah. Mama Ali. Mama Ali. Yang anaknya hajat terabu hidrosipalus. Iya. Kalau nggak Mama Ali, Ustadz Torik. Nah, jadi kalau misalnya Pak Haji bilang, Mbak sedekahin ke Mama Ali atau enggak Ustadz Torik, kalau malam ya udah saya kasih ke mereka kan. Dah, terus yang dolar juga kayak gitu tuh saya keluarin semua. Itu adalah uang yang memang saya simpan buat emergensi. Darurat. Kalau misalnya amit-amit jambe saya sakit atau apa, nih uang memang yang saya simpan dan saya nggak inget-inget. Tapi pada saat itu habis sholat asar itu hati nih kayaknya enggak nih, kayaknya mesti dikeluarin nih, nggak bisa nih, keluarin. Itu saya kuras semua. Kata Pak Haji apa Pak Haji? Apa Pak Haji bilang, Mbak berani nggak sedekahin semua ininya apa namanya dolarnya gitu. Berani Pak Haji. Jadi saya suka ditantang sama Pak Haji. Mbak berani nggak sedekah sekian? Berani Pak Haji. Nggak mikir dulu uangnya dari mana. Pokoknya berani aja dulu. Ini kan sebelum kemarin itu kan, sebelum dia nanya, Pak Haji itu sapi yang besar harganya berapa? 150 juta. Mbaknya memang berani. Saya berani Pak Haji. Jadi mbaknya tuh kemarin beli sapi buat kurban buat besok. Itu 150 juta, mbaknya tuh nggak nawar, nggak milih, dan nggak dibawa pulang. Potong di sini. Di mana-mana orang beli sapi seharga 150 juta 1 ton, itu di mana-mana tuh nawar. Umum. Di mana-mana milih. Di mana-mana dibawa pulang dong. Mau beli. Nah, ini enggak. Nah, begitu juga Mbak Lena dari Huta Suhut dari Malaysia. Beli sapi berapa harganya? 150, beli 2 ya 300 juta. Enggak nawar, enggak milih, enggak dibawa pulang. Ada lagi namanya Mbak Ratna. Begitu juga. Nah, maksud saya, Bapak udah sampai tingkat sana belum? Kan Bapak 3,5 juta aja mikir. Sedekah, patungan, potong sapi 3,5 juta mikir. Sementara hajatnya kita 3,5 miliar. Maksalah, ini kan mumpung bulan bagus. Bulan bagus, bulan untuk kurban. Apalagi kan dagingnya nanti yang makan anak yatim. Kalau kita motong sapi di rumah, kan nanti buat tetangga. Ini kan enggak, dagingnya buat anak yatim. Udah dah, untuk hajat saya ekstrim di bulan Juni akhir,
Saya maksain 3,5 juta, saya ikut patungan kurban. Jadi 1 ekor bertujuh, 3,5 juta. Kita kadang suka mikir, Pak Haji, saya kurang 500.000. Maksa dulu aja, kan untuk hajat kan biar maksa. Pak Haji apa-apa kok mesti maksa? Bapak dan Ibu kan pasti udah pernah nikah semua kan? Ada gak yang belum nikah? Taruhlah udah nikah semua ya. Kalau kita ML, pada saat spermanya keluar, dipaksa gak? Ditekan gak? Enak. Nggak mungkin pas sperma keluar, copot. Nggak mungkin. Buat ntar. Yang ada kentang. Dicicil lah, ceret. Lagi mama, ceret. Nggak ada, yang ada kontolnya melepuh. Jadi memang mesti maksa. Kalau hajat kita, maksa. Bikin lontong juga gitu, maksa, ditusuk-tusuk, bikin lontong biar padat, betul? Nah, coba Bapak dan Ibu di bulan ini atau di tahun 2023 Idul Kurban, bisa gak maksain sedekah patungan potong sapi? Jadi 3,5 juta buat sekeluarga. Ada istri, ada anak. Kok boleh Ji? Emang di sini memang begitu. Seekor buat sekeluarga. Nah, kebetulan Mbak Rati sekeluarga. Jadi Mbak Rati, suaminya, mamahnya, papahnya, anaknya dia laki-laki 2. Tapi Mbak, kan suaminya di Jerman. Putra tercintanya semuanya di Jerman. Dia di sini karena nungguin papa mamahnya kan. Alhamdulillah anaknya mau terbang ke Indonesia. Maka habis sedekah brutal dia ngabarin. Ji, kenapa Mbak? Ini anak gue mau pulang ke Indonesia. Suaminya mau pulang tapi kan takut masih COVID kan, belum divaksin, kan terbang kan belum ini. Kalau anaknya udah. Dan yang lebih dahsyat Pak, coba bayangin. Anaknya masih muda bener, umurnya baru 20 tahun. 20. Di Jerman itu kan kalau dia sekolah dibayar. Nah, itu bayarannya mau dikasih ke mamahnya. Mama, aku duitnya nanti bayarannya buat mamah ya, buat ibu ya, buat ibu. Coba mana hati ibu yang nggak bergetar Pak, anaknya mau ngasih duit ke dia. Itu kan namanya fadilah sedekah brutal. Ada gak sih video sedekah brutal? Ada, besok saya kirimin. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong pembicaranya orang terkaya di Indonesia, namanya sedekah brutal. Nanti biasa. Ada lagi? Nah, jadi kalau sedekah kan kadang gini, iyalah orang kaya, orang punya duit, pasti bisa sedekah. Biasanya gitu kan. Itunya dihilangkan dulu. Komennya. Jadi Keponya. Jangan lihat dia bisa sedekah sekian karena dia punya uang, jangan. Padahal pada saat kita sedekah itu kan kita melawan hawa nafsu kan sebetulnya. Hawa nafsu dong. Ini uang sekian kalau gue pakai buat ini bisa gini, ini kalau ini bisa ini, ya kan? Nah, itunya coba jangan dilihat, siapapun orang itu jangan dilihat berapa banyak dia bersedekah, tapi lihat bagaimana dia berperan melawan hawa nafsunya sendiri. Nah, sama nih kayak kita nih Pak, mumpung mau kurban, coba dipaksain aja. Kata Pak Haji kan mesti paksa kan, Mbak paksain Mbak, jangan mikir Mbak, paksain, keluarin, dan itu yang saya lakukan. Tapi yang saya dapat adalah nikmat bahagia yang nggak bisa dibayar dengan uang. Jadi, berani gak Bapak dan Ibu? Harus berani ya, maksain ikut sedekah patungan kurban. Nggak usah dulu seekor, jangan, karena belum siap. Kan wajahnya masih wajah embe. Sedekah patungan dulu. Kalau Mbak Rati mah udah, wow, dia 1 ekor 150 juta ya, yang super. Kan dia, suaminya, anaknya 2, bapaknya, mamahnya, sama ibunya. Nah, maksud saya, kita belum level itu. Karena dia kan udah hajatnya sekarang yang 1 triliun cair. Kalau ibu kan belum nyampe. Udahlah yang 3,5 juta dulu aja, kita patungan. Pak Haji, aku bisa gak yang 4 juta? Boleh. Bisa gak aku yang 4,5 juta? Boleh. Nanti lihat di grup. Oh iya. Paksain lah. Tinggal bilang Bu Ai, aku ikut. Setelah aku dengerin tadi Mbak Rati, aku juga mau punya hajat yang seperti Mbak Rati. Mungkin Mbak Rati 1 triliun, kita 1 M dulu dah. Disesuaikan sama wajah kita. Ada lagi? Ada. Jadi gini, pokoknya sedekah itu maha dahsyat. Pasti ibu sama bapak juga udah mengerti kan. Dan itu harus dipaksa banget. Paksain apapun. Resikonya jangan mikir dulu. Yang penting keluarin aja dulu tuh uangnya buat sedekah. Nah, terus di sini kan ada anak-anak yatim tuh.
Nah, anak-anak yatimnya disayang-sayang. Kalau punya apa misalnya uangnya nggak cukup, belilah permen 1 kotak buat mereka. Nah, saya suka main sama anak-anak yatim, yang kecil, yang anak-anak. Nah, berjalannya waktu akhirnya jadi deket kan sama saya. Pada saat udah hati ketemu hati, kita nggak usah minta kamu aminin doa ibu ya, enggak. Mereka sendiri yang doain kita. Jadi kalau kesini saya minta jangan fokus ke Big Boss, jangan fokus ke ke saya. Haji. Fokusnya datang Mendingan fokusnya ke ibu yatim. ibu yatim, Mbak Heno. Jadi fokusnya Mbak Heno, Iya. neneknya sini. fokusnya sedekah berapapun itu, dan anak yatim ijab. Jadi istilahnya gini Pak, doa tuh ibarat pesawat, amin anak yatim roket. Amin, amin, amin. Jadi ibu kalau belum ke RDAY, belum ijab, tahan dulu jangan pulang. Kan kita ijabnya ada duhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Terakhir, paksain bapak dan ibu kalau ke RDAY bikin Allah takjub. Apa tuh? Jangan sekali-kali kita ke Allah ngeluh. Ya Allah, besok jatuh tempo. Nggak boleh. Kan jatuh tempo besok Senin. Sekarang kan baru hari Selasa. Masih seminggu lagi. Allah, kalau sampai besok nggak kebayar cicilan, rumahnya mau disemprot. Ya alhamdulillah ngecat gratis. Cuman ada tulisannya doang. Dalam pengawasan bank. Ada lagi? Sama, udah pasti sedekah, anak yatim, pasti udah selesai itu kan ijab. Al-Qur'annya jangan ditinggal. Baca Quran. Kita kebanyakan berdoa seharian dari jam 00 sampai subuh berdoa, tapi nggak baca Quran. Kalau di sini nggak boleh. Lebih baik kita nggak berdoa, tapi kita baca Quran. Kok gitu Pak Haji? Karena menurut Pak Haji, bebaskan menurut saya, baca Quran lebih mulia daripada berdoa. Kok gitu Ji? Ya daripada kita berdoa, terus belum dikabulin, kita jadi seujon sama Allah. Jadi dongkol sama Allah. Aku udah berdoa, ngambek. Soalnya nih Pak, Bu, rata-rata tamu RDAY malamnya berdoa. Dari jam 00 sampai pagi, bahkan sampai jam 8 pagi berdoa. Jam setengah 9 pagi, telepon BRI, telepon Bank Mandiri, mau top up dong, pret. Dia berdoa dari jam 00 sampai jam 8 pagi, berdoa sampai nangis, mata merah-merah. Setengah 9 dia telepon ke BRI atau BPR atau Mandiri, Pak mau top up bisa? Ya Allah top up. Kan nanti dikabulin bisa sampai jam 5 sore. Tunggu dulu aja. Udah berdoa. Kenapa jadi jam setengah 9 putus asa langsung telepon minta top up? Ya namanya bank mah top up mah emang seneng ya kan. Jaminannya di situ. Naikin plafon. Jangan dong. Nah bisa gak coba diganti? Kan Bapak dan Ibu lihat ilmu RD. Tidak ada kata doa ya. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sebelum azan duduk di masjid, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Ada gak saya kata-kata doa? Gak ada. Tapi kan kata Pak Kiai suruh berdoa. Ya udah lo berobat dulu dah ke Pak Kiai dulu dah, gua ntar belakangan aja. Jadi baca Quran, karena baca Quran tuh di atasnya doa kata saya. Kalau kata orang-orang mah nggak tahu. Bisa?